Untuk mencukupi kebutuhan, kita menjalani berbagai profesi. Salah satunya driver, baik itu driver pribadi, driver umum maupun driver industri. Sayangnya, profesi ini masih banyak yang memandang sebelah mata. Padahal sebenarnya driver bisa menjadi salah satu ujung tombak. Inilah kisah mereka. Menjadi seorang driver tidak hanya boleh bisa untuk mengendarai kendaraannya saja, tetapi mereka harus multitalenta, seperti menjadi orang yang telaten, mengerti akan mesin, mengerti barang apa yang mereka bawa. Bahkan pengetahuan mereka harus update tentang peraturan-peraturan lalu lintas. Saya mulai mengemudi itu tahun 1998. Waktu itu saya bawa bis di daerah Jakarta. Lalu saya dipindah ke daerah Tangerang. Setelah itu saya bawa Transjakarta. Setelah keluar dari Transjakarta, saya bekerja di tangki yang bergerak di trending kondensat yang di Tangerang sampai saat ini. Sudah 22 tahunan bawa bis dan bawa mobil besar lah pokoknya. Jadi sopir itu ya jangan cuma bisa itu Pak, mengendarai mobil, kita harus punya skill, kita harus bisa mengenali yang kita kemudikan, misalkan seperti rem, kopling, kita harus jeli, kita harus kontrol lampu-lampu segala macam kondisi mesin. Terus kita harus juga tahu masalah rambu-rambu di jalan, safety kita di jalan, apa yang kita bawa, barang yang kita bawa, misalkan seperti bahan kimia, di mana bahayanya berapa kita harus lari, jarak kita tempuhnya, kita harus waspada, kita harus jeli, kita harus fokus, tidak boleh kita sembarangan asal-asal bawa mobil. Kita harus jaga benar-benar safety kita, keamanan kita, keamanan di jalan untuk semua pengendara, kita sendiri dan orang lain. Sebagian besar orang menilai bahwa mobil gede itu enak, tapi dibalik itu banyak suka dukanya. Banyak bermacam-macam kendala di jalan. Banyak kan nih bro ya, misalnya apa bro? Oh iya, kadang kan kita tuh pas mau berangkat tuh kita udah ngecek semuanya ya, dari lampu-lampu lah, penerangan, dari ban, terus dari mesin-mesin. Pas kita mau berangkat tuh udah siap, beres, pokoknya bagus semua. Nggak taunya di jalan itu ada aja lah yang namanya mobil, terutama mobil besar ya, kayak kita sopir mobil besar, ban dan muatan itu kan ngaruh ya. Jadi tahu-tahu di jalan ban pecah atau malam-malam penerangan kita pada mati, mungkin mesin-mesin juga ada yang rusak atau apalah Ya itulah namanya gangguan, jangan sampai dibilang musibah lah. Ya namanya kita di jalan ya, terkadang kita udah irit-irit, tetap aja pengeluaran yang tak terduga ya. Salah satunya ya itu didengkot yang di tol gitu, belum lagi preman-preman, uang jalan habis, kadang-kadang nginep nyampe berhari-hari, kadang udah waktunya jadwalnya loading diundur. Itu yang nyesek banget tuh. Aduh. Apalagi kita mobil tangki ngisi solar, kadang-kadang nggak bisa, waduh. Ntar kita isi dek, uang jalan nggak cukup, ntar orang kantor, bos, masa nggak bisa, jadi serba salah. Sedih bukan kalau diceritain mah, kadang-kadang mau nangis.
pahitnya pertama yang ke satu, uang jalannya hampir habis kena polisi. Terus travel di jalan kelengkapannya kurang. Terus antri barang yang nggak jelas kapan dapatnya. Terus apa ya, kalau kemacetan resiko lah, macet mah. Enaknya kalau lama nggak pulang terus pulang, enaknya tuh, nikmatnya. Udah lama nggak pulang di daerah orang terus pulang, nikmatnya susah diungkapkan gitu ya. Susah buat diungkapinnya nikmatnya. Terus apalagi ya pas gajian ada hasilnya itu. Yang bisa kita petik dari cerita teman-teman driver tadi yaitu kita tidak bisa meremehkan seseorang yang mungkin kita anggap jauh di level kita atau bawah tingkat kita. Karena apapun pekerjaan mereka atau sekecil apapun yang kita lihat pekerjaan mereka, bisa jadi mereka mempunyai atau hasil kerja mereka menjadi dampak yang signifikan bagi kita. Bagi contoh, mungkin bagi teman-teman yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang penting di suatu badan, di suatu perusahaan, tidak boleh meremehkan rekan-rekan yang menurut Anda di bawah Anda. Karena tanpa mereka mungkin Anda tidak bisa mengerjakan pekerjaan Anda. Tanpa mereka Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Anda dengan baik. Begitu juga mungkin bagi teman-teman yang kebetulan menjadi suatu owner di sebuah badan, di sebuah perusahaan atau lembaga tertentu, jangan anggap remeh bawahan Anda atau karyawan-karyawan Anda, karena tanpa mereka Anda tidak punya produk yang bagus. Tanpa mereka Anda tidak bisa memenuhi customer Anda. Tanpa mereka Anda tidak akan punya uang. Tanpa mereka Anda tidak akan kaya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan kita, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling tergantungan. Itulah manusia. Sehebat apapun Anda perlu orang lain.
Karena itu kita tidak boleh saling merendahkan. Sekecil apapun kerjaan mereka, mereka bisa bantu kita, bisa membuat kita lebih baik. Saya Fikri Hikaru, Kazuo Kudai.